kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Yang terhormat Sekda Kabupaten Flores Timur, anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, pimpinan OKPD, dan Ramil 162402 Adonara Timur, Kapospol Ileboleng, Pastor Paroki Pukawono, Camat Sekecamatan Adonara yang berkesempatan hadir, rekan-rekan kepala desa sekecamatan Ileboleng bersama BPD, dan teman-teman alumni SMEP, SMPS, SMPN Negeri yang terhormat. Izinkan saya menceritakan riwayat berdirinya SMEP, SMPS, SMPN Ileboleng. 50 tahun yang lalu sejarah itu mulai tercipta. Adalah omong kosong jika ada orang yang mengatakan sangat mudah mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Adalah suatu usaha yang harus dikorbankan dengan tenaga, uang, bahkan nyawa menjadi taruhan. Bagai sepotong kayu yang terhembas gelombang di tengah samudra, akhirnya SMEP Ileboleng mulai tertatih berdiri sembari menopang pada situasi dan kondisi saat itu. Sejarah ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama akan kuceritakan perjuangan mendirikan sekolah ini. Konflik yang terjadi pada SMA Swastika Lembata di tahun 1970 membuat 4 sekawan harus terlempar dari lembaga pendidikan tersebut. 2 rekan lainnya memilih bertahan di tanah Lepan Batan, dan 2 sahabat lainnya memilih untuk pulang kampung. 2 sahabat itu adalah Blasius Bayopada dan Labertus Meansaun. Dengan satu tekad, kekalahan di Lembata akan kubalas dengan sebuah prestasi, dan prestasi itu yang hari ini kita rayakan dengan kemenangan 50 tahun Pesta Amat SMEP SMPS SMP Negeri Ileboleng. Dengan semangat itulah cita-cita untuk menghadirkan sebuah lembaga pendidikan mulai muncul dari benak seorang Blasius Bayopada, dan mengundang salah satu sahabatnya almarhum Sakarias Kobensada untuk membicarakan bagaimana mendirikan lembaga ini. Dalam pembicaraan menghadirkan lembaga ini, ada beberapa catatan yang disepakati oleh 2 sekawan ini. Yang pertama, apapun caranya harus kita tempuh untuk mendirikan lembaga ini. Kesepakatan kedua, lembaga ini harus sekolah ekonomi, dan mereka menyepakati akan sebuah lembaga sekolah menengah ekonomi pertama. Lalu hal yang harus dipikirkan jika apa yang dipikirkan oleh 2 sekawan ini benar terwujud. Hal yang harus dipikirkan yang pertama, di mana lokasi berdirinya sekolah. Hal yang kedua, bagaimana menyangkut kelengkapan sarana prasarana, termasuk di dalamnya gaji guru. Dalam membahas beberapa poin penting ini, kedua sekawan ini mengalami kesulitan. Maka mereka berdua berlari bersandar pada kebenaran tanah.
saudara almarhum Bapta tercinta Simon Sadawura. Ada beberapa kesepakatan yang dibangun antara dua sekawan ini dengan KBN Lewotana. Yang pertama, lokasi sekolah menjadi tanggung jawab atas KBN Lewotana Lamalaka. Yang berikut mengenai kelengkapan dan gaji guru, maka dibentuk sebuah organisasi kampung yang diberi nama POM atau Persatuan Orang Tua Murid, di mana kerjanya mencari uang demi kelangsungan SMPS Ileboleng. Nama sekolah yang direkomendasikan oleh KBN Lewotana adalah SMED Ileboleng. Dalam sejarah pendirian sekolah, tugas dan tanggung jawab kedua sekawan ini tidak hanya sampai pada menyampaikan dia, tetapi mereka dua ditugaskan oleh KBN Lewotana Simon Sadawura untuk berurusan dengan pihak pemerintah demi menghadirkan sekolah ini. Maka dua sekawan ini diperintahkan untuk menyampaikan kepada desa-desa tetangga, mulai dari Desa Lamahelan, Desa Lewopau, Desa Herubala, Desa Nelereret, Desa Borlek, Desa Nele Lamadike, Desa Pukaono, Desa Nele Lamawangi, Desa Lamapayu, Desa Teri, yang hari ini namanya desa, tetapi waktu itu namanya kampung. Dalam perjalanan menyampaikan niatan kepada lewo-lewo tetangga, dua sekawan mendapat respon yang cukup positif, ditandai dengan pemberian sumbangan 15 kursi dan 15 bangku dari Desa Lamahelan, 15 kursi dan 15 bangku dari Desa Lewopao, dan desa-desa lainnya memberikan sumbangan dalam bentuk uang. Untuk itu terima kasih untuk semuanya. Pada November tahun 1970, dua sekawan ini tak henti-hentinya menggelar pertemuan, dan di awal tahun 1970 diadakan pertemuan di SD Kagayap yang dihadiri oleh Wakil Camat Adonara Timur saat itu, Saudara Dr. Andus Markus Soge, dan dihadiri pula oleh Kepala Desa, Pamong Desa, KBN Lewotana, tokoh adat, dan utusan lainnya. Pertemuan di tahun 1970 menghasilkan beberapa poin kesepakatan penting. Yang pertama, di akhir November, uang dan segala bentuk sumbangan harus sudah terkumpul. Pembukaan dan peresmian sekolah dilakukan oleh Camat Adonara Timur antara tanggal 20 dan 21 Desember tahun 1970, mengingat dikala itu pembukaan tahun ajaran baru di awal Januari. Dengan lokasi sekolah adalah di Lewo Lamalaka, tepatnya Piria Lamalaka bawah. Namun apa yang telah direncanakan pada pertemuan kala itu, berhubung Camat Adonara Timur ada halangan, hingga pembukaan dan peresmian sekolah terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 1971 dengan mengambil tempat di Sepaun, Desa Pukaono, sambil menanti pendirian sekolah darurat di Lamalaka bawah berdiri dan berlangsungnya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar di Pukaono sebagai titik awal pendirian sekolah tidak berlangsung lama. Hingga saat ini, lokasi yang telah disepakati oleh dua sekawan
dan kebenelawat sampai hari ini SMEP, SMPS, SMP Negeri Ilebole tetap berdiri kokoh di tanah Lagadoni. Tak ada yang mudah dalam perjuangan menghadirkan sebuah lembaga pendidikan. Tak sedikit air mata yang terkuras, tak sedikit tenaga yang harus terperas. Persyaratan untuk menjadi sebuah sekolah yang diakui harus mempunyai sebuah yayasan. Blasius Bayo Padak hilang akal. Sakarias Koponsada kembali merapat dengan Blasius Bayo Padak. Pembicaraan dua sekawan, kalau kukisahkan begini ceritanya. Saka syarat sekolah ayah tak tewar oleh tanah itu. Saka kemudian menjawab, Sius, apapun terjadi sekolah ini harus tetap ada. Blasius Bayo Padak berjalan tertati-tati, dan ketika bulenuan dia ke pasar Waiburan. Tidak diduga, tidak disangka, dia ketemu dengan salah satu orang baik berasal dari desa Lamahelan yang kurang lebih 1 bulan yang lalu dipanggil ke hadapan Yang Maha Kuasa. Jack Lema namanya. Lalu sahabat dari Blasius Bayo Padak yang bernama Jack Lema sampaikan ke Blas, Blas, kau tidak usah takut, kau tidak usah kasih keluar biaya. Saya dalam waktu dekat akan ke Kupang. Akta yayasan akan siap tanpa 1 sen pun. Terima kasih kepada orang baik Pak Jack. Semoga engkau bahagia di surga. Proses belajar mengajar terus berjalan dengan angkatan pertama sebanyak 31 orang. Dalam perjalanan waktu sebanyak 18 siswa tidak menyelesaikan pendidikan dan 13 siswa menyelesaikan pendidikan. Mereka lah angkatan perdana, angkatan penentu langkah sekolah ini. Terima kasih. Kalau saya tidak salah lihat dari depan ada Pak Pius, ada Thomas Buranama, ada Niko Groda dan teman-temannya. Mereka berada di barisan paling depan. Kita tepuk tangan untuk angkatan perdana ini. Cerita pendirian sekolah terus berlanjut. Akhirnya Blasius Bayo Padak kesulitan menentukan siapa-siapa saja yang harus duduk di akta pendirian. Namun atas diskusi bersama sahabatnya, mereka menentukan 16 orang dan 1 orang penasihat, yaitu Cornelis Koponggoro sebagai ketua yayasan. Penasihat dan konsultasi ada Simon Sadawura dan PB Umakela. Wakil ketua Didakus Taranola, sekretaris Daniel Dian, bendahara Marcelinus Liatupan, anggota Frans Olayan, Steph Ibadoni, Atar Bayola, Sadameha, logo Ola Tua, logo Ola Muda, Boromeha, Kopong Laga, Paulus Boro, Bernadus Bara, Bernadus Bolisabon. Akta notaris terdaftar pada Pengadilan Negeri Tinggi Kupang dengan akta notaris tertanggal 1 April tahun 1978 dengan nomor 427 PN KUP garing 50 garing UP terdaftar 1978. Nama-nama yang berjasa adalah nama-nama yang berjasa terkait berdirinya sekolah ini dan nama-nama kepala sekolah dari berdirinya sekolah ini hingga saat ini. Blasius Bayo Padak
tahun 1971 sampai tahun 1973, tahun 1974 sampai tahun 1993 Paulus Balagan, tahun 1993 sampai tahun 2001 Petrus Pajidore, tahun 2001 hingga tahun 2006 Yeremia Semasangkian SH, tahun 2011 sampai 2013 Dr. Andus Yohanes Olah, tahun 2013 sampai tahun 2020 Tupan Kian Thomas AMD PD, tahun 2020 sampai saat ini Antonius Sangamitan SPD. Orang yang tulus rezekinya tidak akan pernah putus. Orang yang ikhlas rezekinya tanpa batas. Apa yang kita hadapi saat ini adalah pilihan. Kerja keras kita di masa lalu. Bukan soal salah atau benar, soal siapa yang lebih berhak, tetapi bagaimana respon kita terhadap realita yang kita terima. Mawar memang berduri, namun harumnya semerbak mewangi. Smet Ileboleng yang akhirnya menjadi SMP Ileboleng, dan di usianya yang ke-50 kita patut berbangga karena dulu terpuruk dalam hempasan gelombang di tengah samudra, namun kini menjadi kilauan emas menjilaukan mata setia yang memandang. Bilur-bilur keputut kala itu menjadi sebuah kebanggaan dalam hati nan teduh. Jayalah sekolahku, jayalah alumniku, kepakan sayapmu setinggi langit, terbanglah menuju ke cakrawala paling tinggi, hingga engkau melalang buana di atas langit. Dan pulanglah, hari ini engkau menjumpai rindumu yang tertunda 50 tahun yang lalu. Di sini ada suka, di sini ada duka, di sini pula ada cinta. Terima kasih atas cintamu yang begitu tulus mendirikan lembaga ini. Terima kasih, salam hormatku untuk semua. Senarege.